Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin. Wa adkhilnal ma'al awliya'i was solihin was syuhada was siddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita diutus ke semesta raya ini dibungkus dengan tubuh jasmani. Unsur-unsur pembentuk tubuh jasmani adalah unsur-unsur yang ada di bumi ini. Aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual. Asal kita itu dari akhirat dan diutuslah kita ke dunia ini. Jadi akhirat itu bahasa Arab artinya adalah terminal akhir sekaligus juga terminal awal kita. Kita asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi terminal awal kita Allah, terminal akhir juga Allah. Kalau begitu akhirat ya Allah itu sendiri. Jadi kita diutus ke semesta raya ini tidak telanjang. Tidak sebagai makhluk spiritual saja. Tidak sebagai makhluk cahaya saja, dibungkus dengan tubuh yang terbuat dari unsur-unsur yang berasal dari bumi, karena memang tugas utama kita di sini adalah membangun peradaban di bumi. Jadi jangan suka mencibir sama orang-orang yang punya semangat membangun dunia ini dengan mengatakan, wah dia itu dunia banget. Dan kita selama ini terjebak mengatakan orang soleh itu adalah orang yang meninggalkan dunia. Yang menghabiskan seluruh waktu dan hidupnya seakan-akan untuk urusan akhirat. Padahal sesungguhnya tugas kita yang utama adalah bangunlah dunia ini dengan membawa nilai-nilai luhur yang dibekalkan dalam ruh kita. Nilai-nilai luhur yang dibekalkan dalam jiwa kita. Karena ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita adalah bagian dari dirinya. Dalam ruhku itu melekat ada zat, ada sifat, ada kreativitas,
juga ada asma. Jadi semuanya lengkap di situ. Itulah bekal kita. Jadi dua bekal kita yang utama, bekal yang pertama adalah nilai-nilai keilahian yang harus diwujudkan menjadi nilai-nilai kemanusiaan. Dan bekal yang kedua, kita dikasih tubuh untuk berkarya sebagai kendaraan kita di semesta raya ini. Itu sebabnya setelah selesai kita berkarya di sini, ya, sang ruhku yang ditiupkan itu, ya, tidak akan tinggal di sini lagi. Tepat pada saat tubuh ini sudah tidak laik pakai lagi untuk meneruskan perjalanan di semesta raya ini. Jadi siapa orang yang sukses di semesta ini adalah mereka yang telah berhasil menjadi manusia paripurna. Siapa manusia paripurna itu? Manusia paripurna dirumuskan dalam kearifan lokalnya orang Jawa Barat dengan 6 terminologi lokalnya orang Jawa Barat. Yang pertama, manusia paripurna itu yang sudah berhasil nulung kanu butuh. Ada yang butuh ilmu, ada yang butuh layanan kesehatan, ada yang butuh layanan teknologi informasi, ada yang butuh layanan psikologi, ada yang butuh layanan fotografi, ada yang butuh layanan spiritual. Silahkan. Nulung kanu butuh, awas. Bukan berarti orang yang butuh itu orang yang susah. Karena di semesta ini kita saling membutuhkan. Kita membangun rumah harus ada toko material. Setelah selesai bikin rumah harus ada toko furniture. Meletakkan kursi supaya nyaman, kelihatan bagus, harus ada ahli tata ruang. Supaya baju kita bagus, kelihatannya keren, harus ada ahli tata busana. Banyak sekali peran-peran di semesta ini. Dan siapapun yang berperan di semesta raya ini, dia sudah menunaikan tugas kemanusiaan di semesta raya ini. Itu nulung kanu butuh. Silahkan kita mau berprofesi sebagai apa. Sekecil apapun peran kita di semesta ini akan menjadi peran yang mengagumkan kalau itu dibangun dari keikhlasan hati. Makanya ada orang yang bekerja keras, kerjanya pakai otot, hasilnya pas. Hari ini kerja, hari ini habis. Besok belum tentu punya rezeki lagi kalau nggak kerja. Padahal ada waktu di mana kita ini suatu saat tidak bisa bekerja lagi, tapi tetap butuh uang, bukan? Nah, orang yang berpikir cerdas mulai naik dari bekerja keras pakai otot, naik ke tingkat bekerja cerdas pakai intelek. Tapi hasilnya juga tidak akan jauh dari pas. Nah, orang yang lebih keren lagi, dia bekerja mengakses sesuatu yang tanpa batas di kehidupan ini. Namanya bekerja ikhlas. Hasilnya tanpa batas. Dengan apa kerjanya? Dengan spiritual. Membuka jalan-jalan baru yang berbeda dengan jalan kebanyakan orang yang telah ditempuhnya. Orang yang berada di kecerdasan ini menjadi kaya bukan dengan cara mengumpulkan, dia menjadi kaya dengan cara berbagi. Tapi yang di dua kecerdasan tadi itu,
Dia berpikir akan menjadi kaya dengan terus mengumpulkan dan penguatan diri. Makanya, lihat, banyak sekali manusia yang membuang waktunya hanya untuk mengumpulkan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Pelit sekali, tidak peduli pada orang lain. Boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun pelitnya luar biasa. Duitnya terus aja ditiduri di bawah bantal, hanya untuk makan enak pun berpikirnya 1000 kali. Yang kedua, manusia paripurna itu adalah nalang kanu susah. Banyakkah orang susah di semesta ini? Banyakkah orang yang menderita di semesta ini? Banyak apa tidak? Begitu saya bilang kata susah, yang terpikir oleh kebanyakan kita itu selalu saja urusan ekonomi. Padahal banyak orang susah di semesta ini, ekonominya luar biasa, berlimpah. Tapi susah. Rata-rata orang yang korupsi itu orang yang punya jabatan. Dan jabatannya pasti tinggi. Kalau jabatannya rendah, apa yang mau dikorupsi? Saya mau tanya, pinter enggak? Itu para koruptor itu kelebihan hidupnya apa kekurangan? Kelebihan apa kekurangan? Masih nyuri berarti kekurangan. Kekurangan harta atau perasaannya saja yang kekurangan? Perasaannya. Hartanya banyak, rumahnya ngajengleng, mobilnya banyak, jabatannya tinggi. Tapi masih saja mencuri, berarti dia masih merasa kekurangan. Itu orang susah apa tidak? Susah apa tidak? Susah. Kalau cerita orang susah nggak punya duit itu sudah selesai itu. Saya sekarang sedang cerita orang susah, tetapi kelihatan seperti tidak susah, pura-pura aja tidak susah, padahal susah. Paham maksud saya? Kita harus nalang kanu susah. Ayo, saya ngajak kalian semua. Berani nggak nalang kanu susah? Saya terkejut. Akhir-akhir ini saya diundang untuk coaching di kesehatan holistik. Saya terkejut. Di situ saya bertemu dengan orang-orang yang kelihatan secara duniawi gak masalah. Tapi masalahnya banyak. Susah hidupnya. Coba. Orang belum punya jabatan, susah. Meraih jabatan, susah. Setelah menjabat, tambah susah. Karena dia takut kehilangan yang sudah dia capai. Lihat tuh mereka bekerja keras untuk mempertahankan agar dia ada di jabatan itu. Karena setiap jabatan ada berkah jabatan. Dia takut kehilangan berkahnya. Susah apa tidak? Susah. Ini saya bukan nih pemikirannya. Karena lihat orang susah gak punya duit biasa kan? Ini kita lihat orang susah duitnya banyak. Kita lihat orang susah sekolahnya tinggi. Lihat orang susah tidak sekolah, biasa gak usah dibahas. Banyak yang sekolahnya tinggi-tinggi. Susah juga.
Pikirannya susah, perasaannya susah, yang diceritakan yang susah-susah, hidupnya susah juga. Paham maksud saya? Saya tantang sekarang. Ayo, mau nggak kita nolong sama orang susah itu? Ini pertolongannya luar biasa. Karena tidak cukup disantuni. Tidak cukup dikasih sumbangan. Harus dibereskan jiwanya, dibereskan pikirannya. Baru benar tuh hidupnya. Ayo, mau? Makanya saya dulu buka bengkel, sukses saya buka bengkel. Bengkel mobil. Saya mikir, kalau saya ngurusi bengkel mobil, mau sampai kapan? Dan yang punya bengkel mobil banyak. Maka saya bikin bengkel jelema. Karena yang ini hampir tidak ada saingan. Makanya mulai bengkel saya sekarang didatangi banyak orang. Ya. Yang rusak jiwanya, yang rusak pikirannya, rusak hubungan sosialnya, ambruk tubuhnya. Mulai itu. Ini dalam rangka menjadi manusia paripurna. Yang ketiga adalah ngahudangkeun kanu sare. Membangunkan orang yang tidur. Orang yang tidur malam sedang istirahat, biarkan aja, nggak usah dibangunkan. Yang harus dibangunkan oleh kita yang sudah bangun tapi sare. Kelihatannya saja sudah bangun, tetapi dia masih tidur. Banyak yang kayak gitu. Nah, ini pekerjaannya luar biasa. Membangunkan orang yang tidur biasa gampang. Pakai air segelas aja udah bangun. Tawarin kopi apalagi. Gampang. Tetapi membangunkan orang yang merasa seakan-akan sudah bangun. Padahal dia masih tidur. Dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sok tahu. Kalau ngomong seperti orang yang tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Eta sasaran kita itu. Kelihatan sibuk dari pagi sampai sore. Tapi sare. Apa yang tertidur? Kesadarannya. Makan gak sadar. Jalan gak sadar, ngomong gak sadar, mikir gak sadar. Hanya menyadari napas saja yang ada di dalam dirinya. Sebagai sang jantung semesta yang memberikan kehidupan pada dirinya. Itu saja tidak disadari. Sibuk saja dalam proses mengejar dan terus mengejar. Diburu oleh waktu. Makanya mereka yang terus hidupnya diburu oleh waktu akan dilindas oleh roda zaman. Terus saja dilanda rasa tidak puas dalam hidupnya. Tidak pernah bersyukur. Kerjanya cuma meminta dan meminta. Dan orang yang masih meminta dan terus meminta itu tanda bahwa dirinya belum merasa diberi. Cuman karena memintanya habis sholat kan kelihatan soleh. Namanya doa. Bisa berjam-jam tuh kalian kalau minta sama Allah. Dikiranya doa itu adalah permintaan, padahal doa itu adalah ajakan, undangan. Allah itu hanya perlu diundang saja. Nikmati, syukuri kehadirannya. Kehadirannya saja sudah cukup membuat proses penciptaan terjadi. Kehadirannya sudah cukup membuat yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Cukup kehadirannya saja. Itulah. Yang keempat, nyaangan kanu poekeun. Menerangi orang yang kegelapan. Nah, ini pekerjaan lebih berat lagi. Orang yang merasa tinggal di tempat terang seperti ini banyak. Tapi orang yang kegelapan di tempat terang
lebih banyak lagi. Gelap. Dan ciri orang yang masih tinggal dalam kegelapan biasanya salah proyeksi, salah persepsi. Coba lihat sekarang. Kalau kita memperhatikan kehidupan sekarang, yang ini menghujat sini, yang ini menghujat sini, yang ini merasa paling benar, yang ini merasa paling berhak menghukumi orang. Itulah, semua tinggal dalam kegelapan. Ayo, mau membaktikan diri menjadi lampu yang terang benderang, yang bisa membebaskan kegelapan. Karena kegelapan itu sebetulnya ketiadaan cahaya saja. Kalau ada cahaya hilang tuh kegelapan. Mau menghadirkan cahaya? Bagaimana kita bisa menghadirkan cahaya untuk orang lain kalau kita belum bercahaya? Ayo cahayakan diri kita dulu. Cahayakan diri kita. Tidak usah pidato. Orang-orang yang bercahaya itu pasti dimanapun akan bisa membebaskan kegelapan. Dan orang-orang yang gelap kemanapun pergi menambah kegelapan. Dan lucunya ini sekarang banyak para penyumbang kegelapan tapi merasa dia sedang membagikan cahaya. Kemana-mana menebarkan kebencian, perpecahan, fitnah, hoax. Tapi merasa seakan-akan dia sedang membagikan cahaya. Padahal energinya terasa banget. Orang yang di level itu apa aja salah. Bagi dia apa saja salah. Itulah kedangkalan. Yang kelima adalah nepakanu poho. Wah, ini kerjaan lebih berat lagi. Nepakanu poho itu berarti mengingatkan orang yang lupa. Lupa apa? Sekarang ini persoalan manusia yang paling besar adalah lupa pada jati dirinya sendiri. Lupa asal muasalnya sendiri. Lupa pada tujuan dia mau kemana. Lupa pada perannya di semesta buat apa. Banyak yang kayak gitu. Dan yang terakhir adalah nganter kanu keeng, mengantarkan orang yang ketakutan. Problematika manusia zaman sekarang adalah takut menghadapi kehidupan sekaligus takut menghadapi kematian. Makanya hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita besar. Silahkan lihat di layar monitor ini, ya. Saya hari ini akan ngasih bonus kajian spesial surah An-Naba. Jadi An-Naba itu artinya berita besar. Berita besar tuh An-Naba itu. Makanya diutuslah ke semesta ini adalah para nabi. Makanya para nabi, para rasul itu tugasnya cuma 3. 1 menjadi saksi, 2 penyampai berita gembira, 3 memberikan peringatan. Itu di dalam Quran, jelas sekali. Ya? Sudah siap menerima berita besar? Oke. Karena kita akan bicara berita besar ini hari ini. Para sahabat, hentikan dari sekarang upaya mencari kedamaian. Hentikan dari sekarang upaya mencari kedamaian. Kaget? Pasti kaget. Karena semakin kita mencari kedamaian, semakin kita tidak damai. Sederhana sebetulnya. Saat kita sedang berada dalam ketidakdamaian, terima saja ketidakdamaian itu apa adanya, seutuhnya. Begitu kita terima ketidakdamaian seutuhnya, saksikan saja, maka
ketidakdamaian dalam waktu yang singkat akan berubah menjadi kedamaian. Hanya seperti itu saja. Jadi begitu kita sedang berada dalam ketidakdamaian, saksikan saja, terima saja ketidakdamaian itu seutuhnya. Begitu diterima ketidakdamaian, kita akan bisa mengubah ketidakdamaian menjadi kedamaian dalam waktu yang amat sangat singkat. Saya kasih tekniknya. Rumus besarnya sederhana. Apapun kalau diterima seutuhnya, itu akan membuat kita menjadi damai. Termasuk ketidakdamaian, begitu kita terima seutuhnya, damai. Karena dari kecil selama ini kita diajari untuk selalu menolak kontradiksi. Bayangkan, dari kebiasaan menolak kontradiksi, tiba-tiba sekarang kita diajarkan di sini untuk menerima semua kontradiksi apa adanya. Memang perlu latihan yang luar biasa. Mencari keadaan lain di luar yang ada di hadapan kita. Ulangi. Mencari keadaan lain yang di luar yang sedang kita hadapi. Bukankah itu akan menimbulkan konflik pada diri kita? Itulah yang sering tidak disadari. Kita sering hidup dengan apa yang seharusnya, bukan hidup dengan apa yang ada. Adanya begini, kita mencari keadaan lain di luar itu. Apa yang akan terjadi? Ketidakdamaian langsung hadir. Karena kita sedang mencari sesuatu yang tidak ada. Dan kita sedang menolak sesuatu yang jelas-jelas ada bersama dengan kita. Kan sebetulnya sesederhana itu, ya, konflik diri yang sering dibangun oleh kita. Begitu konflik diri itu merekah dalam diri, konflik dengan orang lain pun menjadi menyebar. Itu. Makanya ada manusia di semesta ini aneh ya, senang sekali menjadi manusia sebagai sumber konflik. Dan manusia yang menjadi sumber konflik sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Kapan konflik dengan diri sendiri terjadi? Tepat saat kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita sendiri. Kapan konflik dengan orang lain terjadi? Tepat saat kita tidak mampu mengendalikan mulut kita. Dan kapan orang tidak bisa mengendalikan mulutnya? Tepat saat pikirannya masih liar. Orang yang liar pikirannya pasti mulutnya liar. Dan orang yang mulutnya liar pasti banyak konflik dengan orang lain. Betul? Iya, akhirnya berurusan dengan hukum dan lain sebagainya. Gitu. Ulangi rumus besarnya. Apapun kalau diterima seutuhnya akan terasa damai. Ayo coba praktekkan. Pasangan hidup kita terima saja seutuhnya. Kelebihannya, kekurangannya, langsung damai. Begitu terima kelebihannya, tolak habis-habis kekurangannya, langsung konflik dengan diri sendiri. Betul? Siapa pencipta ketidakdamaian? Jadi kalau ingin damai, caranya sederhana. Terima saja ketidakdamaian apa adanya, langsung damai kok. Ada yang konflik dengan anak karena anak ingin jadi apa? Karena anak ingin menjadi siapa menurut versinya dia. Bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter, padahal anaknya takut darah. Bukankah sedang menimbulkan konflik? Tidak bisa menerima kenyataan anak apa adanya.
anaknya itu senang musik, bapaknya dokter, bapaknya ingin anaknya menjadi dokter. Padahal aslinya itu anak sebetulnya pemusik. Makanya di sekolah kan di kedokteran kelihatan jadi idiot karena jeniusnya dia memang main musik. Itu sama saja ikan disuruh memanjat pohon, kan kelihatan idiot. Padahal jeniusnya ikan memang berenang. Jadi jeniusnya dia nggak kelihatan karena dia sedang dibangun menjadi orang lain. Konflik nggak? Kenapa? Kita tidak bisa menerima kenyataan anak kita tidak suka belajar biologi, dipaksa untuk menjadi dokter. Anak kita kerjanya senangnya masak di dapur, dipaksa jadi tentara. Karena bapaknya tentara. Konflik nggak? Kayak kasihan tuh anak bisa stres seumur-umur. Makanya saya perhatikan sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak bahagia dengan profesinya. Saya terkejut kemarin ngasih kuliah entrepreneurship, kewirausahaan. Saya tanya satu-satu mahasiswa saya, apa kesukaan kamu? Nyanyi Pak. Loh kok ada di jurusan fisika? Kamu tersiksa nggak belajar fisika? Oh stres banget Pak. Loh kenapa bikin neraka sendiri? Ibu saya Pak pengen saya jadi guru fisika. Nah mulai kelihatan. Alam bawah sadarnya nanti akan menggunung. Dan suatu saat dia akan ambruk tuh. Dia tidak bahagia di profesinya. Dan bayangkan ketika orang tidak bahagia di profesinya, maka dia akan bekerja dalam keadaan tidak bahagia. Berkembang apa tidak? Tidak akan berkembang. Karena yang akan berkembang itu mereka yang bekerja sesuai bidangnya. Makanya orang tua jangan sok-sokan deh sama anak. Ya. Ini kelihatan sepele ya, tapi saya bahas supaya banyak yang dengar. Semoga sadar. Anak kita tuh tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam sebuah kajian kemarin, mohon maaf, ada seorang guru. Saya tanya, sudah berapa lama jadi guru? Oh sudah lama ayah. Apa sih guru itu? Bingung. Enggak tahu guru itu apa. Padahal gu itu artinya adalah gelap, ru itu artinya cahaya. Guru orang yang memindahkan orang yang gelap kepada cahaya dengan cara menghadirkan cahaya. Lalu saya tanya lagi, di sekolah siapa guru? Dan semua orang mengatakan guru di sekolah ada mereka yang mengajar. Bukan, guru di sekolah adalah siswa. Murid-murid kita lah sebetulnya guru kita yang sebenarnya. Karena kita belajar kebijaksanaan lewat murid, belajar kreativitas lewat murid, belajar sabar lewat murid, belajar pintar dari murid. Betul nggak? Coba. Kan murid itu dari kata uridu. Uridu itu kan artinya orang yang berkehendak. Uridu itu orang yang berkehendak dalam bahasa Arab. Jadi murid orang yang berkehendak. Berkehendak untuk mentransformasikan dirinya. Menjadi siapa? Menjadi siapa? Menjadi siswa. Si itu manusia. Swa itu artinya mandiri. Swadaya. Swasembada. Jadi siswa artinya orang yang sedang memandirikan diri. Yaitu orang yang sedang menjadikan dirinya menjadi dirinya sendiri. Saya tanya guru, siswa artinya apa? Gak bisa jawab lagi. Kita tidak peduli terhadap hal-hal yang semacam itu. Dianggap nama itu nama aja. Padahal di balik semua nama itu ada makna yang luar biasa. Paham? Oke. Makanya pelajaran dari semua agama satu sebetulnya, berserah diri.
Apa artinya berserah diri? Menerima apapun apa adanya. Dan yang paling penting, tidak mencari keadaan lain di luar keadaan yang sedang dia hadapi. Itu namanya kuncinya berserah diri. Itulah kuncinya kedamaian. Makanya Islam diartikan damai. Orang yang sudah bisa Islam dipanggil oleh Allah dengan sebutan Muslim. Jadi Muslim itu siapa? Orang yang sudah bisa damai. Damai dengan dirinya sendiri, sudah tidak ada konflik dengan dirinya sendiri, dan pasti dia akan damai dengan orang lain. Tapi sebutan Muslim selama ini, mohon maaf, didangkalkan oleh kita sendiri hanya untuk menyebut orang yang mengaku beragama tertentu. Didangkalkan tuh. Coba kalau saya tanya, mana yang paling tinggi derajatnya? Mukmin, mutakin, Muslim? Mana yang paling tinggi? Tuh. Padahal di Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang paling tinggi derajatnya itu Muslim. Tetapi sebelum Muslim dia harus menjadi mukmin. Sebelum mukmin dia harus menjalankan laku muttaqin. Mukmin, muttaqin, Muslim. Makanya Muslim menjadi syarat mati. Janganlah kamu mati sebelum kamu jadi orang yang damai. Kan gitu. Kalau mati dalam keadaan tidak damai, berarti matinya ya nemplok tuh di pohon mangga. Paham? Ngerti sekarang damai? Jadi cara damai adalah menerima ketidakdamaian seutuhnya apa adanya. Maka ketidakdamaian akan berubah menjadi kedamaian. Bisa dipahami? Oke. Di mana sumbernya kedamaian? Di Dia yang Maha Damai. Allahumma anta salam. Ya Allah, anta salam. Engkau adalah kedamaian. Wa minka salam. Dari dirimulah kedamaian. Wa ilaika yaudus salam. Ya kan? Engkau juga yang bisa memasukkan aku pada kedamaian. Wa adkhilna jannata darussalam. Masukkanlah aku pada taman yang penuh dengan kedamaian. Darussalam. Taman yang penuh kedamaian. Udah tahu belum taman itu? Sudah tahu taman itu? Kalau kata Bang Alex, taman itu harus ditanya dalam diam, dijawab dalam diam. Ditanya dalam diam, dijawab dalam diam. Maka dalam diam kita bisa bertemu dengan Darussalam, taman yang penuh kedamaian. Itu istilah Bang Alex karena orang Jakarta. Kalau istilah kami di Bandung, indit bari cicing milampah tengalengka. Tuh. Keren tuh bahasanya. Disitulah sumber kedamaian. Bergetar, berdenyut di puncak kesadaran. Hening, bening, dingin lah kalau di lagu Sidratil Muntaha. Makanya waktu saya menulis lagu Sidratul Muntaha, saya menyebut 3 kata itu. Hening, bening, dingin. Karena yang saya rasakan ketika berada di Darussalam itu, yang ada cuman hening, bening, dingin. Yang tersisa hanyalah air mata. Gitu. Makanya lagu itu gak sembarang itu. Tetapi manusia tidak pernah tahu
Apa sih sesungguhnya hambatan besar untuk menuju kedamaian itu? Hambatan besar untuk menuju kedamaian itu adalah segala bentuk-bentuk kenegatifan. Apa itu? 1, ketidaksabaran. 2, amarah yang dahsyat. Kapan amarah menjadi dahsyat? Ketika masalah kecil dibesar-besarkan oleh diri palsu kita. Siapa diri palsu kita? Pikiran yang tidak sadar. Apa yang sering kita dengar dari pikiran tidak sadar? Segala hal yang menakutkan. Apa yang kita lakukan setelah kita dengar? Kita ikuti. Kan gitu yang sering kita lakukan. Mendengar pikiran kita, setelah itu mengikuti pikiran kita. Betul? Takut tikus. Tikusnya nggak ada, diada-adakan di pikiran kita, seakan-akan tikusnya ada. Mau jalan ke sana nggak mau karena takut ada tikus, padahal di sana nggak ada tikus, cuman pikiran saja yang bilang ada tikus. Setelah kita dengar, kita ikuti, ya nggak kemana-mana. Takut sesat. Orang yang takut sesat selamanya sesat. Karena hanya orang yang berani tersesat yang selamanya tidak akan tersesat. Mau pergi ke Sariwangi, cari rumah saya, takut sesat. Orang yang takut sesat di mana sekarang? Di kamarnya aja. Tapi yang berani tersesat, ya udah jalan aja. Tar juga nanya, kan ada peribahasa. Malu bertanya, sesat, ya sesat di Sariwangi. Tidak tahu tetapi tidak mau tahu. Sok tahu tidak mau nanya. Menyalakan Google Map tidak bisa, turun dari mobil nggak mau. Nah orang-orang yang model kayak gini nih, ya yang berbahaya. Gak nyampe di sana tapi cerita seakan-akan sudah sampai. Baru aja. Jadi orang yang mengawali iman, besok-besok sudah ngaku jadi orang beriman. Mengawali iman belum tentu jadi orang beriman. Ada tahap-tahapan yang harus ditempuh untuk menuju sana. 3, suasana hati yang tertekan. 4, keputusasaan. 5, kalau saya sebutkan habis waktu kita. Dan ternyata kenegatifan itu masih ada gak dalam diri kita? Saya ulang lagi, ketidaksabaran masih? Amarah yang meledak-ledak? Masih. Kenapa bisa meledak? Karena dikomporin. Oleh siapa? Ya oleh pikiranmu sendiri. Karena pikirannya masih dalam kegelapan, ngomporin aja kerjaannya, betul nggak? Iya. Kan sebetulnya kebakaran itu terjadi menjadi besar karena ada bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Ya rumah kita. Dikipas-kipasin sama apa? Sama angin. Angin bawa oksigen. Terjadi proses oksidasi. Karena jumlah oksigen yang datang ke situ tambah besar. Kan kalau di kampung ya, kalau mirun sene, kalau susah nyala, kan ditiup pakai songsong. Ngasih apa itu? Ngasih oksigen. Tiup tiup, merenaon. Duh kak, pokoknya mah tiup. Tuh, karena nggak ngerti, padahal sebetulnya ngasih oksigen. Supaya proses oksidasinya lancar, betul nggak? Iya. Besar tuh apinya. Syarat api membesar, satu ada bahan bakar tambahan, yang kedua ada yang ngipasin, gitu aja.
Makanya sate kalau dikipasin kan matangnya cepet. Bakar ikan pakai ya kipas angin, cepet tuh matangnya. Betul apa tidak? Gitu. Jadi bagi orang yang tidak sadar, masalah kecil pun akan terasa sangat besar. Lihat ya kata-kata saya, dengarkan. Jadi kalau hari ini kita memandang masalah kecil menjadi besar, tanda kita belum sadar. Orang yang sadar bahkan masalah besar pun terasa kecil, bahkan tidak terasa sebagai masalah. Gitu aja. Gak usah nanya, ayah apa ciri orang sadar? Nah, sekarang saya jawab, ciri orang sadar itu masalah besar pun terasa bukan masalah. Lihat, kalian tuh masalahnya banyak, saya tahu itu ya. Tetapi sebesar apapun terasa tidak ada masalah. Menjalani kehidupan ya sudah saja, nerima saja apa adanya, itu berserah diri namanya. Kan keren. Nah, perhatikan saya. Semua yang saya sebut tadi itu, ketidaksabaran, amarah yang meledak-ledak, suasana hati yang selalu tertekan karena kita kadang-kadang melakukan sesuatu tidak senang, karena kita memerankan sesuatu tidak sesuai dengan personal genius zone kita. Muncullah keputusasaan. Berikutnya apa? Semua ini akan memicu yang bernama substansi kepedihan emosi. Jadi di dalam alam bawah sadar kita ini sudah ada sebuah tubuh baru, namanya substansi kepedihan emosi, yang dibangun secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. Nah, itu terpicu tuh oleh kenegatifan tadi. Begitu terpicu, itu yang menyebabkan hal kecil pun terasa menjadi besar. Apa yang berikutnya terjadi? Akan terjadi kebangkitan kenegatifan yang lebih hebat. Apa berikutnya lagi? Maka ketika bangkitnya kenegatifan yang lebih hebat, ego dalam diri kita akan memanipulasi realitas. Jadi realitas yang sebenarnya dimanipulasi oleh ego. Masalah yang kecil pun menjadi besar karena ego sedang memanipulasi. Suka kan kalian begitu? Betul nggak? Iya. Anak mengalami kecelakaan. Sebetulnya biasa saja, anaknya juga ketawa-ketawa. Tetapi kemudian ya ego itu mulai memanipulasi realitas. Jadi seakan-akan realitasnya itu lebih dahsyat dari itu. Apa yang terjadi? Ruwet kan masalah? Betul nggak? Ruwet. Karena begitu kita tidak tenang, kita sudah menyumbang masalah baru 300%. Begitu kita tenang, kita sudah menyelesaikan masalah 50%. Makanya itulah pentingnya tenang saja. Tenang. Kenapa sih? Seneng banget itu. Ayo pakai. Begitu kita senang memanipulasi realitas dengan ego kita, apa yang terjadi? Akan menghentikan kemunculan semua hal yang kita ingin. Dan yang akan muncul dalam hidup semua hal yang tidak kita ingin. Itu. Kalau sudah cerita perjalanan, apalagi jalannya macet dan macetnya luar biasa. Dibesar-besarkan realitasnya, dimanipulasi dengan egonya. Supaya orang bersimpati pada dia kalau perjalanan dia menuju tempat itu susah payah. Apa yang terjadi? Dia sedang menceritakan hal yang dia tidak ingin. Dan saat itu dia sedang menghentikan kemunculan segala hal yang dia ingin. Itulah doa dia yang tidak dirasakan.
Makanya yang tidak dia ingin dalam hidup berulang-ulang terjadi. Saya lagi duduk di Jelekong tuh, di kolam. Datang tuh rombongan belakangan. Yang datang terlambat. Saya udah tahu terlambat. Makanya saya nggak mau dengar ceritanya. Yang penting kan kamu sekarang sudah ada di sini, udah makan. Kalau saya nggak ngomong gitu kan maunya cerita perjalanan dia semua. Buat apa? Yang penting kamu sudah ada di sini. Cerita mobil nyungsep ke, cerita nelpon susah ke, kan semua tidak diinginkan. Apalagi ditambah lagi si ego sedang memanipulasi realitas. Yang terjadi apa? Yang terjadi seakan-akan perjalanan dia tuh wah luar biasa. Pengennya kan digituin sama saya. Makanya begitu mau ngomong langsung udah yang penting kamu udah nyampe sini makan. Sesederhana itu cara saya menterapi. Tapi banyak yang tidak mengerti. Pengennya didengar. Kalau saya dengar kamu saya lagi mancing nih. Terganggu. Padahal sebetulnya itu adalah trik saya aja gitu. Buat apa? Makanya kita kalau tanya orang datang jam sabaraha tadi itu, nah ditanya jam sabaraha, mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan, perjalanannya luar biasa begitu? Gak usah. Yang penting sekarang sudah ada di sini, silahkan makan. Gitu aja. Kan begitu makan, lupakan semua yang tadi. Kan itu jadi doa. Kan yang diinginkan makan, kenapa yang diinginkan tidak langsung dilakukan? Malah cerita yang tidak diinginkan. Itulah ketika ego memanipulasi realitas. Hati-hati para sahabat. Ini saya ngomong agak dalam sebelum masuk ke sini. Karena nanti gongnya di An-Naba ini. Ini ilmunya dijelaskan dulu. Jadi sebetulnya dari tadi itu ya, untuk menuju kedamaian itu kita menciptakan hambatan sendiri. Dan hambatan yang kita bangun itu adalah kenegatifan. Dan kenegatifan itu kemudian memicu segala substansi kebudayaan emosi dalam diri. Lalu substansi kebudayaan emosi dalam diri tubuhnya membesar karena dikasih nutrisi oleh kita. Lalu hal kecil pun menjadi kelihatan besar. Lalu kenegatifan bangkit menjadi lebih hebat lagi. Berikutnya tak terasa tuh si ego terus memanipulasi realitas. Jadi seakan-akan masalahnya besar banget gitu. Bagaimana kita mau memandang masalah besar menjadi kecil kalau kita masih memiliki watak semacam itu. Lalu yang paling berbahaya adalah kemunculan segala hal yang diinginkan dalam hidup menjadi sirna. Yang muncul apa? Segala hal yang tidak diinginkan dalam hidup. Kalau ketemu saya jangan cerita gak punya uang. Cerita punya uang. Itu. Walaupun duitnya can ayah gak apa-apa. Cerita yang diinginkan aja. Ya itu. Makanya kenapa saya tidak pernah mau fokus pada orang yang mengeluh. Karena saya kasihan. Dia tidak sadar sebetulnya keluhan itu sedang menghambat kemunculan segala hal yang dia ingin. Itu. Paham ya? Gitu. Sok atuh mulai dari sekarang. Eureun ngomong anu teu dipikahayang teh. Hayu we diobrolkeun. Kegagalan, masa lalu. Yang senang dibicarakan dari masa lalu apa? Jujur. Yang tidak kalian inginkan. Jarang cerita masa lalu yang menyenangkan. Pasti kalau cerita masa lalu yang tidak disukai. Betul enggak? Nah, ini penting nih. Saya mau kasih rumusnya. Begitu cengkraman masa lalu terhadap pikiran melonggar. Nih ya. Ketika pikiran sudah tidak
tercengkram lagi oleh masa lalu. Apa yang terjadi? Pikiran akan hadir saat ini dengan segala berkahnya. Jadi bagaimana kita bisa menghidupi saat ini, di sini sekarang? Bagaimana saat ini, di sini sekarang menjadi berkah? Kalau masa lalu kita diizinkan mencengkram terus pikiran kita. Begitu kita hadir di sini, saat ini sekarang, berkahnya terasa semua, maka kita mudah sekali untuk berserah diri pada apa yang ada. Ulangi, pencerahan itu sebenarnya adalah tidak ada tempat untuk pergi. Catat. Apa pencerahan? Tidak ada tempat untuk pergi. Mau saya buktikan? Begitu kita menolak apa yang ada saat ini dan kita seakan-akan menghindar dari situ, besok yang sama akan datang lagi. Besok yang sama akan, lusa yang sama akan lagi. Jadi tidak ada tempat untuk pergi. Itu pencerahan. Begitu, gak ada tempat untuk pergi. Sudah, saya berserah saja pada yang ada. Saya tidak memikirkan jalan lain di luar jalan yang ada di depan saya. Langsung tercerahkan. Itulah sumbernya kedamaian. Begitu kita sudah berserah diri pada yang ada, mulai kita bisa melihat dunia keberadaan di sekitar kita menjadi terbuka. Begitu kita sudah bisa melihat dunia keberadaan yang sudah terbuka, keheningan mendalam dalam diri akan muncul. Akan muncul keheningan yang mendalam. Dan kita tidak tahu kenapa, dari mana keheningan itu. Pokoknya hening aja, keheningan itu akan muncul. Begitu keheningan sudah muncul, rasa damai mulai terbit. Begitu rasa damai terbit dari dalam, sukacita yang besar muncul. Begitu sukacita besar yang muncul dari dalam, kasih dalam diri muncul. Begitu kasih sudah muncul, kita akan melihat yang kudus, yang tak terbatas. Itulah dia dalam diri kita. Maka kita akan melihat kemanapun kita memalingkan wajah, yang kita lihat cuma dia saja. Keren gak kalau begitu? Keren gak kalau hidup kayak gitu? Iya, ayo keren jadi. Udah ngaji dengan saya, enggak keren-keren. COVID itu frekuensinya sudah diukur. Ya. Makanya segala sesuatu kalau dilihat dari sisi energi, frekuensi dan vibrasi, semua itu menjadi jelas. COVID itu ternyata energi. Walaupun kelihatannya materi, virus, tetapi aslinya energi sebetulnya. Itu bisa diukur tuh. Ilmuwan sudah ngukur tuh. COVID itu ternyata frekuensinya itu 5,5 Hz sampai 25,5 Hz. Itu rentang frekuensinya COVID itu. Omikron semacam itu 5,5 Hz sampai 25,5 Hz. Gimana caranya? Kalau kita tidak mau terkena COVID, jangan bermain di frekuensi itu. Ketakutan itu frekuensinya di 5,5 sampai 25,5 Hz. Begitu kita bermain di ketakutan, berarti sama dong dengan frekuensinya COVID. Kecenderungan terkena COVID besar. Tapi kalau terkena COVID karena karma, ya jalanin aja, ntar juga sembuh. Tetapi kalau terkena COVID karena kita memang bermain di frekuensi itu, ini benar, ini fisika, ini sains. Ketakutan itu frekuensinya tumpang tindih dengan frekuensinya COVID. Di 5,5 sampai 25,5 ketakutan. Fobia, rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu, itu di frekuensi itu juga. Curiga. Suami di rumah curiga.
di luar rumah curiga kena COVID pasti. Iya, iya, ya. Suami main HP, nunduk sedikit, curiga. Tengadah, curiga. Tidur-tiduran, curiga. Gimana gitu. Itu pasti dekat dengan COVID. Karena frekuensinya 5,5 sama 25,5. Cemas. Ini saya mau tunjukkan ya. Frekuensi kita, anatomi emosi kita yang frekuensinya sama dengan frekuensi COVID itu. Stres, segala di pikiran. Cemburu. Nah itu makanya kalau orang kena COVID pasti cemburu itu. Kalian boleh tertawa tapi ini sains, ini hasil riset loh. Riset ini, saya ilmuwan bukan ngomong sembarangan. Saya kalau ngomong pakai data ini udah dari WHO ini. Saya belum pernah ngukur COVID itu frekuensinya segitu, tapi WHO udah ngukur. Dan ini sudah dipublish ya dalam jurnal-jurnal yang terakreditasi. Benci, itu begitu benci kena COVID itu. Serakah, ini nih daftar kenegatifan yang frekuensinya di situ. Ini penting nih supaya tahu. Ternyata penularan COVID itu bukan sekedar droplet. Cemburu terus kena itu. Serakah, COVID. Kemelekatan, COVID. Yang pelit-pelit tuh nyumbang BSI Peduli itu. Melekat itu. Ini bukan doa. Ini frekuensi. Iya dong. Ya, itu frekuensi. Nah makanya tempat-tempat yang getaran frekuensinya rendah di bumi ini dua yang paling harus kita tahu. Satu rumah sakit, dua penjara. Itu diukur loh, bukan sembarang ini. Jadi tempat-tempat yang frekuensinya rendah di bumi ini dua. Satu rumah sakit, dua penjara. Makanya ketika kalian bawa ke rumah sakit, jangan bawa anak. Ini suka maksa, nyogok satpam supaya anak bisa. Itu gak bener itu. Karena rumah sakit itu frekuensinya rendah. Kan di rumah sakit itu coba, bagaimana gak rendah? Satu, ada orang yang sedang aduh. Nah, aduh berapa frekuensinya? Ini ada ya. Ternyata aduh itu diukur frekuensinya itu 0,1 Hz sampai 2 Hz. Itu sudah di bawah COVID. COVID kan tadi 5,5 sampai 25,5 Hz. Aduh itu 0,1 sampai 2 Hz itu. Aduh. Dan di rumah sakit yang gitu banyak, ya. Takut nggak bisa bayar rumah sakit. Nah, berapa frekuensinya nih? Ada nih ukurannya. Itu 0,2 sampai 2,2 Hz. Nyagering nyasian tapi bisa mayar coba. Turun itu frekuensi. BPJS nggak punya, kerja enggak, dililit pinjol lagi. Gering, asup rumah sakit coba drop itu. Lihat wajah-wajah di rumah sakit. Makanya hati-hati itu ketika bergerak. Ini sains ya, jangan ketawa kalian. Ya, itu. Ya. Nah, itu. Kalau saya bahas sih kebanyakan ini. Nah, sekarang frekuensi tinggi. Nah, kalau tadi frekuensi rendah kan? Supaya tahu. Frekuensi tinggi. COVID berapa? 5,5 sampai 25,5 Hz. Itu frekuensinya. Kedermawanan, rasa ingin berbagi. Itu ternyata diukur oleh ilmuwan 95 Hz.
Jauh di atas 25,5. Hayang nate mere. Nah, 95. Jadi yang pelit min 95. Berarti kan gitu, gampang. Iya itu udah negatif itu ya. Wah itu udah di bawah COVID itu. Pokoknya penyakitnya bukan hanya COVID itu. Udah kompleks itu. Syukur bisa menerima semua kenyataan apa adanya, tidak mencari jalan lain, dan tahu bahwa tidak ada tempat untuk pergi kecuali nerima saja. Itu 150 Hz. Compassion itu cinta kasih, belas kasih. Kalau belas kasih itu ya, bedanya dengan cinta kasih. Kalau cinta kasih itu berbuat kebaikan, dia pun sebetulnya tidak menderita dengan kebaikan yang dia lakukan. Kalau compassion itu belas kasih, dia melakukan kebaikan pada orang sampai dia menderita. Belas kasih itu compassion, itu di atas 150 itu. Rela menderita untuk orang lain. Udah gitu gak kalian? Dari wajah-wajahnya sih belum ini. Ini banyakan nih wajahnya 5,5 sampai 25,5 ini. Enggak lah, masa udah belajar spiritual di bawah 95. Ya, itu. Cinta tanpa syarat. Nih, cinta tanpa syarat. Jadi suami pulang cinta, jadi Bang Toyib tetap cinta. Ini udah 205 nih. Ini pengumuman aja buat ibu-ibu, bukan buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Sudah tanpa syarat. Ya. Suami gagah, aku cinta padamu. Suami loyo, aku tetap cinta padamu. 205 loh ini. Hertz itu. Kalian tertawa-tertawa dari tadi, itu 500 Hertz. Ayo ketawa yang keras. Tepuk tangan ya buat semuanya. Dari tadi ketawa aja kalian itu. Itu 500 Hertz. Nah ngaji yang benar tuh kayak gini. Bukan balem sidakep. Pengen surga takut neraka. Nah kalau kayak gitu udah stres aja itu pasti di bawah COVID itu. Makanya ngaji itu kayak gini, ketawa. Ya. Mentertawakan siapa kalian? Nah gitu. Tapi jangan mentertawakan orang lain. Dari tadi saya tahu kalian mentertawakan. Itu 500 hadiahnya. Lebih dari cinta tanpa syarat coba. Murah gak? Murah banget. Makanya ya, kalian kalau dikasih gini jadi gak mau berhenti. Berhenti dulu. Makanya banyak-banyak mencintai, banyak-banyak tersenyum, banyak terima kasih, banyak bernyanyi, banyak menari, ya, olahraga, menikmati alam. Kalau diajak sama saya, ayo kita pergi ke alam, nggak usah banyak mikir, pergi aja. Nah, karena itu akan membangun frekuensi di atas 500 Hz. Terus terang ya, kalau saya ngajak kalian pergi ke alam, kan kita ketawa aja. Itu menyehatkan itu. Dan ketawa itu sakral. Kalau ada yang bilang ketawa itu dosa, itu harus ngaji dulu itu. Belum benar tuh ngajinya. Dikit-dikit haram kan sekarang banyak yang kayak gitu ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Aduh repot banget gitu. Ya, kayak Tuhan aja dia itu. Itu karena belum pernah mendengar berita besar itu. Ngajinya belum tuntas itu. Makanya sekarang ngajinya berita besar. Ayo kita baca sekarang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa mereka saling bertanya? Ya? Anin naba'il adim. Tentang berita yang sangat besar. Apa sih berita yang besar itu? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka selama ini selalu perselisihkan. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan tahu. Kelak mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak mereka juga akan tahu. Alam naj'al lil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dimulai. Bukankah aku telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Betul? Betul? Bumi ini tempat yang sangat luas tanpa batas. Kalau kita melihatnya ke dalam dan melihatnya bukan dengan mata yang luar. Menggunakan mata yang diberikan Allah kepada kita yang disebut dengan mata kolbu. Makanya mata kolbu harus dibuka. Begitu kita menggunakan mata kolbu, kita bisa melihat bumi ini sebagai hamparan yang tanpa batas. Luas. Betul? Coba kalau kalian udah jalan-jalan dari tempat yang luas itu, apa rasanya? Lega, luas, kosong gitu. Karena kosong itu punya kapasitas untuk menampung apa saja. Coba rumah kita luas, banyak kosongnya. Enak kan? Kayak masjid ini. Masjid ini yang dibeli itu ini, tembok-temboknya aja. Kosongnya nggak dibeli. Makanya yang berguna itu sebetulnya yang nggak dibelinya. Yang berharga yang dibelinya. Betul gak? Coba ibu-ibu beli emas, beli gelang. Yang berharga itu kan, yang berharga itu kan emasnya. Yang dipakai ruang kosongnya kok. Emang ada beli gelang gak ada ruang kosongnya? Baru nyadar ya. Iya. Makin besar gelangnya, kan masih besar, makin besar ruang kosongnya. Makin mahal kan? Iya. Sama rumah juga, makin besar rumahnya. Rumah yang besar itu rumah yang ruang kosongnya gede. Makanya kalau kita sudah bisa melihat bumi sebagai hamparan di dalam, lega, kosong. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tuh. Awas, gunung yang dimaksud itu bukan gunung Galunggung, gunung Merapi, gunung Gede, gunung Ciremai. Gunung itu adalah puncaknya kesadaran yang ada pada diri manusia. Itulah Sidratil Muntaha. Betul gak itu pasak? Pasak tuh menguatkan. Makanya yang gunung-gunungnya itu sudah jadi pasak, sudah kuat. Ya, sudah kuat, kesadarannya sudah tinggi. Maka dia akan melihat bumi ini hamparan. Luas tanpa batas. Kemanapun dia memalingkan wajah, yang dia lihat adalah dia yang maha luas. Gak sempit lagi hidupnya. Ledakan itu terjadi di ruang sempit. Betul apa tidak?
Jadi yang suka meledak-ledak tadi itu siapa? Sempit. Yang suka nyalah-nyalahkan orang itu siapa? Sempit ilmunya. Yang suka merasa paling benar itu siapa? Sempit sudut pandangnya. Ya, itu. Makanya bahaya ya, orang yang terbuka mulutnya masih tertutup kolbunya, itu sudah bicara di ruang publik. Bahaya itu. Menurut dia mah semua orang salah aja. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya dalam hidup ini yang namanya salah, yang namanya benar itu penilaian. Yang namanya penilaian kan tergantung orang. Betul nggak? Tergantung orang yang menilai. Kalau dia si penilai itu sempit sudut pandangnya, dia akan berikan penilaian yang salah. Makanya ketika masih terjebak oleh benar salah, baik buruk, sebetulnya kita tuh belum kemana-mana. Ini saya harus bicara kenceng nih. Wa khalaqnakum azwaja. Azwaja tuh pasangan. Jadi manusia ini sebetulnya berpasangan. Pasangan itu bukan suami istri. Suami istri itu adalah pilihan. Rek kawin menang teu pilihan teu kumaha maneh. Riweuh-riweuh teuing. Pasangan itu artinya pasangan itu artinya jasmani dan rohani. Makanya aku ciptakan manusia berpasangan, sejak diciptakan kita sudah pasangan. Jasmani dan rohani, sadar bahwa jasmani harus dikasih makan, rohani harus dikasih makan. Jasmani berasal dari bumi, kasih makanan unsur-unsur dari bumi. Rohani berasal dari Allah, wujudnya adalah cahaya di atas cahaya. Makanya makanannya juga pasti cahaya dong. Ini kadang-kadang sombong. Baru ngaji ditanya, dari mana ibu? Habis santapan rohani. Padahal makannya kupat, gehu, cireng, panglobana deh saya mah mungkus deh. Kaera, meretara hayang nate berewe, kagok lah. Bilangnya santapan rohani, aduh, meniasa pisan. Santapan rohani itu tidak terjadi di ruang begini, Bapak Ibu. Santapan rohani itu sendiri. Hening, bening, dingin. Santapan rohani terjadi saat rohani kita sedang memandang Dia Sang Maha Rohani dengan mata rohaninya. Itulah santapan rohani. Awas ya, jangan ikut-ikutan. Kalian suka ikut-ikutan, baru ngaji aja lu bilang, habis santapan rohani. Padahal itu mungkus. Wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan kamu berpasangan. Jadi kita harus selalu sadar bahwa diri kita itu jasmani dan rohani. Urus dua-duanya. Saya kasih tahu ya. Orang yang di dalam kehidupan ini hanya ngurus jasmani, sebetulnya dia itu tidak layak untuk disebut manusia hidup. Karena tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan tidak terjadi di jasmani. Pertumbuhan hanya terjadi di kesadaran spiritual. Orang yang suka menolak kontradiksi dalam hidup ini tidak layak menghidupi hidup. Karena dia tidak akan tumbuh. Karena dia menolak. Dan orang-orang yang bermitra dengan kontradiksi, menjadikan kontradiksi sebagai sarana untuk menempa diri, itu namanya
tumbuh. Apa dengan tubuh kita? Coba lihat. Kecil, remaja, tua, habis. Jadi saya tidak mau berbicara tentang pertumbuhan fisik. Di fisik tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi di dimensi spiritual. Ayo, pertanyaannya sekarang bagi kita semua, tumbuhkah saya? Semakin matangkah saya? Semakin dewasakah saya? Semakin bijaksanakah saya? Kalau itu meningkat, itu namanya kalian tumbuh. Dan orang yang tumbuh, ya, kelihatan pertumbuhannya. Dan orang yang semacam ini itu sangat dekat untuk menuju sebagai manusia paripurna tadi. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan ya naum, tidurmu sebagai istirahat. Sudah bisa tidur belum? Udah bisa tidur belum? Ya tidur yang ngorok itu udah dari kecil. Ngaji aja tidur. Kalau tidur yang itu tidak masuk berita besar. Awas ya. Ini sedang cerita berita besar loh, bukan cerita yang kecil. Kalau yang kalian tidur gitu sampai nggak bangun-bangun, itu bukan berita besar, nggak masuk situ. Tidur yang dimaksud di sini adalah tidurnya Ashabul Kahfi. Tidurnya pun 300 tahun ditambah 9 tahun. Tidurnya pun di dalam gua yang bisa memberikan keselamatan. Itulah tidur yang sebenarnya. Itulah tidur yang istirahat. Kalau tidur kalian yang ngorok itu apalagi sambil ngocoblak. Ada yang tidurnya ngocoblak itu. Wah, eta mah sare. Ya. Yang kayak gitu berarti pikirannya saja ketika tidur tidak istirahat. Tubuhnya kasihan gak istirahat. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sering tidur di gua sejati kita, tidur yang syar'i itu tidak usah lama-lama tapi kualitasnya luar biasa. Membuat seluruh sel dalam tubuh kita benar-benar istirahat. Itu begitu bangun itu seger itu. Makanya itulah. Saya udah kasih doa kan? Sebelum tidur ada doanya. Ada olah nafasnya. Jalankan. Itu. Ngerti ya? Baik, lanjut. Ini masih berita besar nih. Ya. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pelindung. Malam sebagai pakaian. Gini para sahabat, malam itu identik dengan kegelapan bukan? Sebetulnya seluruh semesta ini diliputi cahaya atau kegelapan? Diliputi cahaya atau kegelapan? Yo, pinter enggak? Kalau matahari tinggal di tempat gelap atau di tempat terang? Terang? Tuh. Kalian berarti belum benar belajar fisikanya ini. Kayaknya 3,5 nilainya. Lihat saya. Kalau lampu ini dimatikan, gelap kan? Kalau matahari ini membelakangi bumi dan kita berada di punggung bumi, di belakang matahari, gelap kan? Apa artinya gelap? Ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya
Cahaya itu datang dan pergi. Yang abadi di semesta ini adalah kegelapan. Saya tanya sekarang, apakah di tempat ini sekarang ada gelap? Ada. Cuman terhalang oleh terang. Jadi kalau gitu matahari tinggal di tempat gelap, tempat terang. Tinggal di tempat gelap sebetulnya. Cuman karena mataharinya bersinar gak kelihatan. Jadi semesta ini diliputi oleh hening, bening, dingin. Itulah pakaian kita. Nanti coba kalian masuk ruangan, matikan semua, jangan ada cahaya sedikit pun. Coba sesekali tinggal di tempat gelap yang semacam itu, rasakan. Saya nggak bisa ngasih tahu dari sekarang, tapi rasakan aja. Selama ini tempat yang disebut menakutkan itu tiba-tiba akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Dalam gelap itulah ketika kita meniti ke dalam diri, kita akan menyaksikan cahaya yang luar biasa. Karena itu pakaian kita. Ini tingkat tinggi sebetulnya, tetapi nggak apa-apa. Saya bagikan supaya ngerti sedikit. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Siang apa? Terang. Jadi mencari penghidupan harus di tempat terang. Baik penghidupan fisik maupun penghidupan rohani kita. Karena kita diciptakan berpasangan. Nih saya kasih tahu sama kalian semua ya. Hati-hati mencari penghidupan. Harus terang benderang. Cari penghidupan fisik, nafkah buat keluarga yang terang benderang. Karena itu akan jadi darah mereka, daging mereka, tulang mereka, otak mereka, pikiran mereka. Kalau mereka dikasih dari tempat gelap, kasihan kalau mereka nanti gelap. Jadi kalau anak-anak kita kok susah, dinasehati gak nurut, dikit-dikit melawan, tanya dulu anak kita dikasih makan dari mana. Jangan-jangan ada yang nempel tuh dari tempat gelap ke situ. Karena kita mencari penghidupannya di tempat gelap. Belajar agama di tempat terang, jangan di gelap-gelapan. Belajar spiritual sama yang terang, jangan sama yang gelap. Bimbing haji, pergi umroh, ayo cari yang terang. Jangan cari yang gelap. Ya, bisa bedakan? Gelap. Wajahnya kelihatan. Poek. Ya, nyampe sana cuman disuruh muter aja. Disuruh melempar aja. Nggak ada rasa di situ. Sepanjang kita dibimbing oleh yang gelap, kita pun berada dalam ruang gelapnya dia. Makanya banyak orang yang belajar spiritual nggak maju-maju karena gelap. Cari dunia nggak maju-maju karena gelap. Dikiranya licik boleh. Licik itu mungkin aja dia dapat keuntungan dan senang sesaat. Tetapi semesta ini punya hukum yang tidak akan pernah salah. Siapa yang mencuri akan diambil hasil curiannya dengan cara yang lebih menyakitkan. Makanya heran saya ada orang-orang berani ya ngambil hak yang bukan haknya. Dia pikir itu kesenangan, ya mungkin sesaat. Tetapi sekalipun orang tidak tahu, dia tidak akan pernah bisa bohong pada dirinya sendiri. Dan suatu saat apa yang dia rampok akan dirampok lagi oleh semesta dengan cara yang lebih menyakitkan. Ada orang yang menghabiskan masa tuanya hanya cuci darah, habis seluruh harta yang dia kumpulkan.
Dia pikir dia harta akan menyenangkan. Hanya dibelikan untuk beli obat dan setelah itu hancur tubuhnya. Tidak ada kebahagiaan. Buat apa? Makanya daripada cari uang yang sedikit haram, lebih bagus banyak dan halal. Paham ya? Awas, jangan biarin sedikit halal. Mual mahi. Makanya berpikir tuh harus selalu besar, tanpa batas. Gimana? Udah belajar spiritual ceritanya, tapi mikirnya masih terbatas. Ya, saya ajak bikin ini, bikin itu, banyak sekali yang menghambat. Pikirannya udah pikiran terbatas. Jadi kalau kalian masih berpikir pakai otot dan otak, belum pakai hati, belum pakai kesadaran, itu belum belajar spiritual. Banyak yang pesimis ya ketika diajak sesuatu. Bahkan Allah pun diukur dengan ukurannya dia. Keterlaluan. Kalau yang maha kaya diukur dengan dompetnya dia. Uang dari mana? Bagaimana mungkin? Tambah lagi, buat makan aja susah, SPP belum kebayar, terus nyeritakan yang dia tidak ingin. Eta nu bakal jadi. Jadi jangan percaya sama orang yang selalu bilang sama kita kalau Allah itu sudah mentakdirkan semua manusia, rezekinya sudah diatur, ditulis di Lauh Mahfuz katanya. Ditanya Lauh Mahfuz aja di mana nggak tahu. Apalagi tanya tulisannya kayak apa, betul nggak? Saya tanya di mana Lauh Mahfuz? Bingung itu. Kalau ngomong Lauh Mahfuz kayak yang paling tahu aja. Geus ningali acan tulisan Allah di ditu. Tambah bingung lagi. Mau punya Allah yang kayak gitu. Ini lahir katanya jadi orang miskin, ini lahir saudagar, mau? Dari kecil saya nggak percaya ajaran itu. Saya cuma percaya Allah itu maha kaya dan Allah menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Kalau rezeki kita beda hari ini, da urang nu salah nyokotna. Batur maka itu mawa tangki, urang mawa gayung. Betul. Gitu. Paham ya? Jangan ketawa-ketawa. Ya, tapi nggak ngerti. Nah, sekarang udah ketawanya kelihatan ngerti ya. Ketawa itu harus melambangkan ngerti, ya. Paham maksud saya? Ya, jadi belajar spiritual tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus berkelimpahan lahir batin. Kan sudah diciptakan kita berpasangan. Artinya ya kalau pasangan serasi pasti berkah lahir batin. Paham? Itu. 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 buah yang amat kokoh. Tah ieu anaba teh. Kartos? Ini anaba itu. Kami telah bina di atas kamu 7 buah yang kokoh. Itulah Shiratal Mustaqim. Itulah jalannya orang yang ingin mendapatkan nikmat. Nikmat gak ada kaitannya dengan uang. Nikmat gak ada kaitannya dengan jabatan. Nikmat gak ada kaitannya dengan urusan dunia. Nikmat yang sebenarnya adalah yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Itulah menyatu, manunggal bersama Allah. Merasakan kehadiran setiap saat. Itulah nikmat yang paling besar. Itulah sumber kedamaian kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah manunggal bersama dia, tidak ada yang mustahil. Gitu. Udah nyampe nih beritanya belum? Udah nyampe beritanya belum? Iya. Ada juga yang menceritakan, berita paling besar katanya berita tentang kiamat. Kiamat itu apa? Hancurnya alam semesta. Alam semesta dari dulu juga udah hancur. Berita apaan? Ya, kematian sudah berlangsung. Bahkan tubuh kita yang 100 triliun sel itu setiap hari 17 miliar sel mati di tubuh kita.
Lihat nggak umur saya waktu 35 tahun? Lihat tuh di YouTube tuh ada, saya sedang ceramah, tuh umur 35 tahun. Lihat nggak sekarang umur saya 55 tahun? Iya, udah rusak. Karena setiap hari sel yang mati 17 miliar. Itu pun kalau pikirannya positif. Coba. Nah yang pikirannya negatif coba lihat tuh. Baik. Gigi pun pada hilang. Kayaknya 3 kali 17 miliar deh. Yuk. Makanya cepat sekali ya, cepat sekali. Kemarin begini, hari ini udah beda. Cepat sekali. Kayak tadi kita di luar bicara dengan para sahabat dan Ayah Yudi mengatakan, setelah dapat ilmu ini kok rasanya tubuh saya sangat energetik gitu, berenergi. Ya betul, memang. Ya karena apa? Karena pikirannya sudah positif, karena jiwanya sudah mulai bersih. Dampaknya pada tubuh juga jadi sehat. Ini Ayah Asrori umur 57 tahun dari Surabaya ke Bandung nyetir sendiri. Dari sini mau langsung ke Jakarta, nyetir sendiri. Luar biasa. Ya, gitu. Pantaskan diri kita. Dan Allah tergantung sejauh mana kita memantaskan diri kita. Apa yang terjadi kalau kita sudah tahu rahasia di balik yang 7 tadi? Baca ayat selanjutnya. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Betul? Inilah An-Naba, ini berita yang paling besar. Bukan berita tentang hal-hal yang lain, ini berita yang paling besar. Terasa berita ini nyampe pada kalian? Kami bina di atas kamu 7 buah jalan. Setelah itu Allah mengatakan, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang terang benar. Betul? Betul? Terasa berita ini? Nikmat Allah mana lagi yang mau kau dustakan? Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Air apa? Air kesabaran, air ulas asih, air kebijaksanaan. Maka siapapun yang sudah menemukan rahasia yang 7 dalam dirinya, sudah bisa meniti ke dalam diri, sudah melihat pelita yang terang benderang, maka setiap dia meniti ke dalam diri akan dihujani Al-Maidah. Makanya jangan heran, kalian tuh seperti tidak belajar, tahu-tahu pintar. Gak pernah berlatih, tahu-tahu terampil. Sekarang kalian menjadi terampil menghadapi masalah. Tiba-tiba intuisinya hidup. Tuh, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itulah ma'rifatullah yang sebenarnya. Masih ada juga yang menyepelekan berita besar ini. Terus mau cari berita besar apa lagi? Ini berita paling besar. Tidak ada yang lebih besar beritanya di luar ini. Dan berita yang paling besar itu adalah berita tentang ini. Berita tentang bagaimana cara kita meniti kepada Dia yang Maha Besar. Para sahabat, saya hanya ingin menyampaikan pesan pada kalian semua. Bersyukurlah. Bersyukurlah karena berita ini sudah sampai. Banyak orang yang hafal surat An-Naba
cuman hafal untuk jadi imam, cuma hafal untuk bacaan sholat dalam sehari-hari, tapi nggak tahu beritanya. Padahal ini adalah surat. Ini surat dari Allah langsung buat kalian. Makanya disebutnya juga Quran surat An-Naba. Namanya surat itu pasti ada beritanya dong. Beritanya harus sampai pada tanganmu. Siapa yang ngasih surat? Allah langsung. Siapa penerima surat? Kalian yang bisa menerima berita besar ini. Dan sekarang surat sudah sampai di tangan kalian. Jaga itu surat. Simpan di tempat yang terhormat. Hargai isinya. Hargai isinya. Tuh. Ya. Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Dalam diri kita itu kan banyak sekali benih-benih. Betul? Benih welas asih tumbuh, luar biasa. Benih cinta kasih tumbuh, sehingga kapasitas untuk mencintai membesar. Benih kecerdasan tumbuh, benih kasih sayang tumbuh, benih toleransi tumbuh, benih untuk bisa menerima perbedaan tumbuh. Saya akan melihat di semesta ini tidak lama lagi manusia-manusia cahaya yang sedang diperankan dalam kehidupan memancarkan cahaya tanpa batas. Itulah berita paling besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.